kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa mulai. Pakai nasi, ada yang makan ini hari ini? Oh nggak ada, udah nggak ada yang makan mie. Siapa yang makan sayur? Mbak Amen, sayur apa tadi Mbak Amen? Sayur loncong, sayur loncong itu ada sayur kol, ya. Oke, nah kita akan mengulas materi yang sebelumnya, yaitu kita akan membahas tentang Pancasila dalam kehidupanku. Tentu kita biasa mendengar kata Pancasila. Biasanya Pancasila itu kita lafalkan ketika apa ya? Ketika upacara hari Senin. Nah, sekarang kita akan mempelajari Pancasila dalam kehidupanku. Oke, kita lanjutkan. Anak-anak, yang pertama sebelum masuk ke Pancasila, kita akan masuk ke apa ini kira-kira ya? Lambang negara kita. Ini lambang negara kita tentang apa gambarnya? Burung Garuda. Di mana burung Garuda itu di dadanya ada perisai. Ini perisainya. Itu terdiri dari simbol-simbol Pancasila. Oke. Lambang negara kita adalah burung Garuda. Kemudian dasar negara kita itu namanya apa tadi? Pancasila. Lalu kita akan ulas dulu apa yang dimaksud dengan Pancasila. Nah, Pancasila tadi terdiri dari berapa kata? Dua. Apa yang pertama? Panca. Yang kedua? Sila. Panca tadi artinya apa Mas Arya? Panca tadi artinya apa ya? Iya, kalau sila tadi artinya apa ya? Prinsip atau asas. Jadi Pancasila itu adalah 5 asas atau 5 pedoman yang menjadi apa? Menjadi pegangan kita dalam berkehidupan. Seperti itu. Kemudian kita akan membahas dulu tentang sejarah singkat lahirnya Pancasila. Pancasila ini lahir ketika sidang BPUPKI pada tanggal 1 Juni 1945. Maka sampai sekarang setiap tanggal 1 Juni itu diperingati sebagai hari lahirnya Pancasila. Ya, biasanya kita mengadakan upacara untuk apa? Untuk memperingati lahirnya Pancasila ini. Kemudian pasti kalian sudah tahu atau sudah pernah melihat yaitu simbol sila dalam Pancasila. Kira-kira simbol yang pertama yang mana ini? Bintang. Oh, bintang. Benar sekali. Bunyinya apa ya sila pertama itu? Tuhan Yang Maha Esa. Kemudian yang kedua apa ya Mbak Laila? Rantai emas. Bunyinya seperti apa? Kemanusiaan yang adil dan beradab. Ketiga apa ini Mas Dika? Mas Dika yang ketiga
beringin bunyi silanya apa? Iya, Persatuan Indonesia. Yang keempat apa ini Mas Erwin? Kepala Banteng. Bunyinya seperti apa? Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Sila yang terakhir adalah sila kelima. Simbolnya apa itu kira-kira yang atas sendiri? Padi dan kapas. Dengan bunyi silanya adalah apa? Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Nah, anak-anak, itulah simbol-simbol dalam Pancasila. Kemudian, gimana nih pengamalan nilai dalam kehidupan kita sehari-hari? Yang sudah tahu belum? Kalau Pancasila tadi ketuhanan yang Maha Esa, berarti selalu ada hubungannya dengan apa? Agama. Oke. Yang sila pertama itu selalu mengandung nilai ketuhanan. Yang kedua itu adalah mengandung nilai kemanusiaan. Yang ketiga kira-kira mengandung nilai apa ya? Persatuan, karena bunyi silanya adalah Persatuan Indonesia. Yang keempat nilai apa? Kerakyatan. Dan yang terakhir adalah nilai keadilan. Kira-kira siapa nih yang sudah berbuat dari 5 sila ini? Siapa yang tadi pagi sholat subuh? Ya, berarti sudah mengamalkan nilai ketuhanan. Siapa yang suka membantu temannya meminjamkan pulpen? Ya. Nah, itu termasuk nilai kemanusiaan atau persatuan. Siapa yang suka piket bersama-sama? Nah, siapa yang nggak pernah piket? Mengaku sendiri ya orang piket gitu ya. Nah, kemudian nilai yang keempat adalah nilai kerakyatan dan nilai keadilan. Kalau kita itu, kalau misalnya berteman, boleh nggak ya membeda-bedakan temannya? Makanya semua harus dikancani. Jika boleh berteman sama Rifa, sama Lesya, sama Sultan, dan lain sebagainya. Oke, sama kayak kalian tadi di sila pertama. Pengamalannya satu apa? Berdoa dan bersyukur setiap hari. Ya, kita itu kalau berdoa kira-kira kapan? Sekarang. Oke. Selain itu, pas sholat, benar. Sholatnya itu kalau kita sebagai yang Islam ini berapa kali sehari ya? 5. Benar. Berarti minimal kita berdoa juga 5 kali dalam sehari. Berdoanya boleh apa kira-kira? Boleh. Makan. Ya Allah, semoga hari ini ibuku masak yang enak-enak ya Allah. Termasuk dalam rangka kita berdoa ya kan? Kalau yang kedua, toleransi beragama. Jadi kalau kita punya teman yang berbeda agama itu silahkan tetap diperlakukan yang sama. Kalau misalnya dia mau beribadah, ya berikan kesempatan untuk beribadah. Tidak kok kita paksakan harus sama dengan agama kita. Jadi kita harus menghormati. Ada nggak temannya yang beda agama? Tidak. Semuanya Islam. Oh ya, alhamdulillah. Yang ketiga, mengamalkan ajaran agama dalam kehidupan sehari-hari. Kalau ajaran kita itu mengajarkan untuk misalnya tidak mencuri, berarti kalian mencuri atau tidak? Tidak. Kenapa kok tidak mau mencuri?
boleh. Nah, itu yang namanya menghargai atau menghormati pendapat orang lain. Dan yang ini jangan sampai lupa, bersikap sopan dan ramah. Sudahkah kita bersikap sopan? Sudah, ada yang sudah, ada yang kadang lupa. Kalau sudah itu biasanya kalau bapak ibu guru datang kita ngapain kalian? Kalau ketemu bapak ibu guru di jalan menyapa atau tidak? Menyapa. Menyapa? Nuwun derek langkung Bu, apa tak bunga ibu? Kuwi kira-kira yang mana? Derek langkung kalau kata Mas Raffi. Ya benar, jagalah sopan santun kalian mau di rumah, mau di sekolah ataupun di lingkungan masyarakat. Sila yang ketiga, jaga persatuan di tengah perbedaan. Dalam satu kelas ini kira-kira orangnya sama atau tidak? Tidak. Kemauannya sama atau tidak? Tidak. Ada awan sing pengen tuku sepatu anyar, ada awan sing pengen belajar bahasa Indonesia, alam sing senengnya gatek ke Burisa, ada yang senengnya ngobrol sama temennya karena ngobrolnya PR itu ya. Nah, kira-kira dalam hal itu kita beragam atau tidak? Beragam. Ada Mbak Reza yang suka mengerjakan matematika, ada Mbak Dila yang suka IPA, ada Zahra yang suka IPS dan lain sebagainya. Ada Arya yang suka dengan pelajaran PPKN terutama Pancasila, senangannya gambar kuda roda. Nah, itu kita tapi harus tetap bersatu oleh jadi. Yang selanjutnya itu adalah sila keempat, menyelesaikan perbedaan dengan musyawarah. Kemarin ketika di awal semester kita sudah bermusyawarah yaitu tentang ketua kelasnya. Kalian memilih sendiri apa tiba-tiba ditunjuk Burisa? Memilih sendiri. Siapa ini saya pilih yoga? Banyak yang memilih Mas Yoga. Siapa kemarin yang memilih Mbak Amel? Semakin banyak pendukungnya gitu ya. Itulah yang namanya musyawarah. Ya. Dan sila yang terakhir itu adalah sila kelima, menghindari pemborosan. Ini kira-kira dalam satu hari kalian jajannya berapa? 20.000. Waduh, Mas kita 20.000 teman-teman. Jadinya ini termasuk pemborosan atau tidak kalau 20.000? Tidak kalau kata Mas Dinda. Kenapa? Karena samune akeh. Jadi Mas Dinda, solusi dari Burisa itu bisa untuk ditabung. Jajan kalau dulu Burisa itu jajan 5.000. Ya. Jadi kalian harusnya misalnya 5.000 ya 5.000. Nanti yang 2.000 untuk fotokopi soal kayak gitu nggih? Sekarang ada yang mau ditanyakan dulu tidak? Yakin? Bisa ulangi lambang negara tadi apa? Dasar negaranya? Apa? Pancasila, pinter. Sila pertama lah, simbolnya apa? Sila kelima? Haji dan apa? Sila ketiga? Kalau nilai ketuhanan sila ke berapa? 1. Kalau nilai keadilan sila ke? Pinter. Kita akan coba untuk latihan soalnya. Ya, silakan yang membawa HP. Kita akan menggunakan latihan soal berupa kuis. Ya. Ayo tulis ini di HP-nya, tulis ini join my quizzes.com. Ya. Kodenya pakai yang ini sekarang 248071. Coba deh. Apa ya? Biasanya harus di sabar, Bu. Ya sabar, oke.
Pakai-paketan masing-masing sekolah gue. Salah siji. Oh, si paling pembelajaran kita pada hari ini. Kita memanfaatkan kuis sebagai media pembelajaran kita menunjang pemahaman materi kalian tentang Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Apakah dengan penggunaan kuis ini kalian menjadi lebih senang? Lebih menyenangkan? Ya, apakah besok lagi kita bisa menggunakan kuis dalam pembelajaran? Oke, siapa yang setuju besok pakai kuis lagi? Ya besok kita coba lagi karena sekarang sudah waktunya istirahat, maka kita cukup atau kita cukupkan dulu pelajaran PKN kita dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, sampai bertemu nanti lagi setelah istirahat. Kalian boleh istirahat dulu. Boleh saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.